Mungkin banyak orang tua berpikir seperti ini, nggak apa-apalah sekolah tatap muka, udah kelamaan sekolah online, anak cenderung males, suka main game, dan jadi nggak mau belajar, mungkin seperti itu. Atau juga ada orang tua yang capek ngawasin anaknya sekolah online. Tapi sebenarnya sebentar, kalau mungkin kita akan kaji terlebih dahulu, bagaimana nih dengan prokes di sekolah? Ini juga membuat orang tua khawatir. Iya ya, bagaimana prokes yang dijalankan sekolah? Bagaimana kalau ada kasus positif di sekolah? Itu akan saya bahas di malam hari ini pemirsa. Di Studio TV One sudah hadir di sini Mas Santriwan Salim, Koordinator Nasional P2G. Selamat malam Mas Santriwan. Assalamualaikum Mbak. Kita juga sudah melihat dan tersambung dengan pemerhati pendidikan anak Kak Seto. Kak Seto. Iya, selamat malam Mbak Caca. Ya, selamat malam Kak Seto. Mungkin pertama kali saya ingin ke Kak Seto terlebih dahulu ya. Karena Kak Seto, saya ini sekaligus konsultasi karena saya juga orang tua. Masih agak khawatir untuk menyekolahkan anaknya secara tatap muka. Tapi mungkin seperti ini, banyak orang tua langsung tanda tangan aja suratnya karena pikir gak apa-apa biar anak sekolah gak kebanyakan main game. Tapi lupa nanya anaknya mau sekolah tatap muka atau online saja. Nah, sebenarnya bagusnya dari sudut pandang anak ini bagaimana sih Kak Seto? Iya, begini, yang penting pertama adalah semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Artinya bagi anak itu untuk kesehatannya, keselamatannya, kemudian juga untuk kegembiraannya dan sebagainya. Kemudian kedua, mohon tidak terlalu terburu-buru. Artinya pertimbangannya cukup matang mengenai kondisi, apakah sekolahnya juga daerah hijau, kemudian juga ada air mengalir, ada hand sanitizer dan sebagainya. Termasuk kondisi guru, apakah betul-betul sudah divaksin, kemudian berbagai masalah-masalah yang menyangkut kesiapan sekolah. Dan kemudian berikutnya yang paling penting juga semua dilakukan adalah bukan demi kepentingan sekedar kurikulum, mengejar target kurikulum, atau demi kepentingan orang tua supaya lepas tanggung jawab karena terlalu berat menghadapi anak di rumah dan sebagainya. Jadi betul-betul untuk kepentingan terbaik bagi anak, kemudian juga protokol kesehatan dijamin dengan ketat, dan segera ada tindakan cepat setelah dievaluasi bahwa itu tidak mungkin dilanjutkan. Itu yang paling penting saya kira Mbak Caca. Baik Kak Seto, mungkin saya sekarang ke Mas Santriwan. Mas Santriwan, kalau saya sebagai orang tua ini groginya setengah minta ampun ini menyekolahkan anaknya tatap muka. Tapi sebentar, guru-guru punya kekhawatiran juga tidak sih sekolah tatap muka? Ini juga berdampak untuk mereka juga ini, bagaimana? Iya, terima kasih. Yang pertama memang kalau dari segi harapan ya kami di pertengahan Juli kemarin itu kan survei ya kepada orang tua. Kemudian juga ada kepada guru, ya rata-rata orang tua guru itu menginginkan sekolah tatap muka segera dilakukan gitu. Nah itu di pertengahan Juli pas PPKM darurat ya, apalagi sekarang yang beberapa daerah itu levelnya turun gitu, tentu harapan untuk sekolah tatap muka itu makin tinggi, baik dari guru maupun dari orang tua gitu ya. Nah kalau berbicara deg-degan ya pasti ya kita deg-degan, karena kami mengutip data PGRI itu 1.244 guru meninggal ya selama COVID dan terkena COVID gitu ya. Kemudian kita tahu juga 1 dari 8 pasien COVID adalah anak-anak. Jadi kita ada khawatir, tapi kembali ke yang tadi, makanya kami konsisten menyuarakan dari P2G untuk vaksinasi. Iya. 1 guru, tenaga kependidikan, dan yang kedua siswa atau pelajar 12 sampai 17 tahun. Kalau kita lihat angka nasional, untuk guru masih sekitar 54%. Ya untuk nasional ya vaksinasi. Kemudian kalau untuk siswa 12 sampai 17 itu masih sekitar di bawah 10%. Jadi masih agak Tapi Mas Santriwan, saya penasaran, banyak tidak sih sekolah tidak berpikir mengenai berapa banyak guru yang divaksin tapi tetap membuka sekolahnya karena memang sudah perintah ada SKB 3 Menteri? Nah kalau untuk vaksinasi guru memang rata-rata sekolah sepemahaman kami dan kami meminta data ke teman-teman di daerah ya itu dikejar gitu ya. Alias minimal ya 80% sudah divaksin gurunya. Tapi kalau untuk pelajar, nah ini yang macam-macam. Jadi ada daerah yang vaksinasi pelajar bahkan sekolah gitu ya, seperti di Situbondo, kemudian di Aceh Timur, itu masih di bawah 50%. Bahkan ada yang baru dimulai vaksinasi, tapi anak sudah mulai PTM.
Nah ini karena kan kita tahu Mas Nadiem kan mengatakan bahwa tidak perlu vaksinasi pelajar sebagai syarat untuk Iya. PTM. Nah bagi kami itu perlu gitu. Sebenarnya di dalam SKB dan di dalam buku panduan yang dibuat oleh Kemdikbud halaman 11 dan 12 itu ada. Saya bacakan ya poin kedua. Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan, pada satuan pendidikan telah divaksinasi secara lengkap, ya kan, maka mereka wajib melaksanakan PTM terbatas. Ya. Artinya ada syarat vaksinasi di situ gitu ya, dilengkapi dulu. Tapi kenyataannya vaksinasi siswa banyak yang tidak lengkap dan tetapi anaknya sudah mulai PTM. Ya baik. Nah sekarang saya akan bertanya kepada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng. Pak Ganjar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ganjar, kita sudah berdiskusi di sini ada Mas Santriwan dari Koordinator Nasional P2G dari Asosiasi Guru. Nah, satu poin yang memang menarik di sini dikatakan Mas Santriwan bahwa jangan terburu-buru dulu membuka sekolah kalau vaksinasinya belum rampung, baik dari guru dan juga dari siswa. Nah, di Jawa Tengah ini seperti apa? Iya, jalan aja, tidak apa-apa. Sebenarnya kita sudah pernah latihan kok tahun lalu. Pada tingkat ideal adalah vaksin ya. Beberapa sekolah juga sudah divaksin. Maka tahapannya kita memang meminta kepada sekolah-sekolah untuk melaporkan. Dan kita prioritaskan pada yang sudah siap. Dan sebagian besar yang sudah divaksin begitu. Kalau yang belum, maka mereka kita kontrol agar mereka bisa melakukan protokol kesehatan dengan ketat itu. Baik, mungkin saya mau jadi penasaran, saya tanya kepada Kak Seto, ada Pak Ganjar di sini yang bilang sambil jalan aja prosesnya sekolah tatap muka sekaligus digenjot juga vaksinasi. Ini dari sudut pandang anak adil nggak, baik nggak sih Kak Seto? Iya, mohon maaf sekali lagi semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Karena anak yang perlu dilindungi dalam hal ini dan dijaga semua keselamatannya, kesehatannya dan sebagainya. Jadi sekali lagi menurut saya semua tetap dilakukan dengan hati-hati, tidak terlalu terburu-buru, kemudian juga pertimbangan keamanan. Artinya keamanan baik dalam situasi apakah daerah itu masih merah, kemudian para guru-gurunya, petugasnya dan beberapa anak-anak ini betul-betul sudah divaksin atau belum dan sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa sekarang ini ada juga yang melaporkan bahwa belajar daring ada yang juga merasa efektif. Jadi dalam ini mungkin juga ada fleksibilitas, tidak ada pemaksaan, tidak ada penekanan, tidak ada penuntasan kurikulum tadi sebagaimana juga menjadi surat edaran dari Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Iya, Demikian, sesaat Pak lagi nanti Caca. saya akan tanya kepada Pak Ganjar, kalau memang sambil jalan vaksinasi dengan sekolah tatap muka, nah untuk daerah-daerah sistem zonasi merah, kuning dan lain-lain, apakah tidak menjadi pertimbangan lagi atau menjadi acuan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.